Ini kan judulnya ya. Judul apa Ya. namanya? Judul laporannya. Mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. ini saya sebagai moderator yang dimana membuka presentasi pada hari ini dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Produksi Jogja Internasional PT Mandiri Jogja Internasional. Dengan anggota kelompok yang pertama Bintang Nurfauzi Firmansyah, kedua Anastasia Okta, ketiga Budi Abimanyu, keempat Andrean Yoga Maulana, kelima Abel Erga. Oke, di sini saya akan meneruskan dari saudara saya Anastasia Okta. Nah, di sini dari profil perusahaan PT Mandiri Jogja Internasional merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi berbagai produk berbahan kulit asli. Perusahaan ini berlokasi di Klodangan, Berbas, Sleman, Yogyakarta dan telah beroperasi selama hampir 3 dekade. Selama masa perkembangannya, perusahaan berhasil membangun fasilitas produksi yang terdiri dari workshop, showroom, sama kantor operasional untuk mendukung seluruh aktivitas bisnisnya. Perusahaan berfokus pada produksi barang-barang kulit premium yang memiliki kualitas tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Tidak hanya memproduksi barang jadi, perusahaan juga melayani pesanan khusus atau custom order yang memungkinkan pelanggan menentukan desain, ukuran, warna, dan spesifikasi produk sesuai kebutuhan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan industri manufaktur produk kulit. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Perjalanan PT Mandiri Jogja Internasional dimulai pada tahun 1997 dari sebuah garasi rumah sederhana di daerah Rejowinangun, Yogyakarta. Pada masa awal berdiri, perusahaan hanya memiliki 5 orang karyawan dan memproduksi berbagai kerajinan kulit sederhana seperti gantungan kunci, tempat pensil, dompet kecil, dan aksesoris lainnya. Seluruh produksi masih dilakukan secara manual dengan peralatan yang sangat terbatas. Meskipun menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga kerja, perusahaan tetap berkomitmen untuk mempertahankan kualitas produknya. Strategi tersebut terbukti efektif karena kualitas produk yang baik mulai menarik perhatian buyer dari luar negeri. Permintaan pasar terus meningkat, mendorong perusahaan untuk memperluas jenis produk yang diproduksi. Mulai dari tas kulit, dompet premium, jaket kulit, hingga sepatu kulit. Pada tahun perusahaan berhasil menembus pasar ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Kesuksesan tersebut diikuti dengan perluasan pasar ke Australia pada tahun 2004 dan beberapa negara Eropa pada tahun 2007. Perkembangan yang pesat membuat perusahaan membutuhkan fasilitas produksi yang lebih besar hingga akhirnya membangun workshop dan showroom di lokasi saat ini. Pada tahun 2008, perusahaan juga meluncurkan brand Busini untuk memperkuat pasar domestik. Oke, dilanjut dengan produk utama perusahaan.
Produk utama itu terdiri dari tas kulit, dompet kulit, sepatu kulit, jaket kulit, pouch, ikat pinggang, dan aksesoris kulit. Bahan baku utama yang digunakan berasal dari Magetan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri kulit terbesar di Indonesia. Perusahaan menggunakan berbagai jenis kulit premium seperti kulit pull up dan beberapa jenis kulit berkualitas tinggi lainnya yang memiliki karakteristik yang kuat, tahan lama, dan memiliki tampilan yang elegan. Untuk perencanaan produksi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan operasional PT Mandiri Jogja Internasional. Sebelum proses produksi dimulai, perusahaan melakukan analisis terhadap jumlah pesanan yang masuk untuk menentukan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan waktu pengerjaan yang dibutuhkan. Dalam perencanaan material, perusahaan menghitung kebutuhan kulit kain, benang, resleting, serta aksesoris lainnya. Berdasarkan spesifik produk yang akan dibuat, perencanaan yang akurat membantu perusahaan menghindari kekurangan maupun kelebihan bahan baku yang dapat menimbulkan pemborosan. Selain itu, perusahaan juga mengatur penggunaan mesin seperti mesin jahit, mesin skiffing, dan alat emboss agar kapasitas produksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui perencanaan yang matang, perusahaan mampu memenuhi target pengiriman lebih dari 3.000 unit produk setiap bulannya. Baik, untuk alur produksi, proses produksi di PT Mandiri Jogja Internasional dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan di antaranya. Yang pertama adalah Research dan Development atau R&D, yang bertugas merancang desain produk baru dan membuat sampel sesuai permintaan buyer. Setelah desain disetujui, proses dilanjutkan ke Preparation Department. Pada tahap ini dilakukan pemilihan bahan kulit yang memenuhi standar kualitas perusahaan. Kulit yang telah dipilih kemudian dipotong sesuai pola pada Departemen Cutting dan Pabrik Cutting. Tahapan berikutnya adalah skiving, yaitu proses penipisan bagian tertentu pada kulit menggunakan mesin khusus. Tujuannya adalah agar proses penyambungan dan penjahitan menjadi lebih rapi dan kuat. Setelah itu, komponen-komponen produk dirakit pada Departemen Assembly hingga menjadi produk jadi. Tahap terakhir adalah finishing dan quality control. Pada tahap ini dilakukan pembersihan, pemolesan, pemeriksaan kualitas, serta pengemasan produk sebelum dikirim kepada pelanggan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil kunjungan industri, dapat disimpulkan bahwa PT Mandiri Jogja Internasional merupakan perusahaan manufaktur produk kulit yang berhasil berkembang dari usaha kecil menjadi perusahaan berorientasi ekspor dengan pasar internasional yang luas. Keberhasilan tersebut didukung oleh sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang terstruktur, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, quality control, hingga distribusi produk. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan standar kualitas yang tinggi, serta pengelolaan rantai pasok yang baik, perusahaan mampu menghasilkan produk kulit premium yang mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar global. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Don don don.